Bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Dan biarlah sukacita itu melimpahi kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai lebih lagi. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan. Sekali lagi shalom. Sapa kanan kiri muka belakang. Katakan shalom, Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Yeay. Dengan penuh semangat kita bertepuk tangan. Yo. Sama-sama katakan yuk. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku digantikan. Aku ada di dalammu. Yo, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Bersukacita selamanya. Yo. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang menuliskan punya rancang. Mari lambaikan tangan sama-sama katakan sukacita. Yo. Kaulah yo. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Pemusik memuji Tuhan. Tepuk tangan yuk. Kami semua bersukacita Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang mampu menolong setiap kami, memberikan kami kekuatan. Sama-sama katakan ya. Kaulah sukacita. Come on. Cuma saja. Ayo. Lebih lagi memuji Tuhan. Jemaat Betani Tuban. Sama-sama yuk. Katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Yesus yang memberikan sukacita. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Satu kali lagi. Oh. Haleluya. Bersukacita selamanya. Oh.
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Yang masih kuat memuji Tuhan katakan amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Katakan yes. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Yo. Sama-sama katakan yuk. Yo. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur kepadamu. Tinggikan. Yang mau bersorak-sorai sama-sama lambaikan tangan. Go, go. Soraklah, haleluya. Hey, haleluya. Come on. Haleluya. Sorak, go. Soraklah, soraklah, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari bersorak-sorai jemaat Tuhan, bersuka cita ya. Soraklah. Hey. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Lebih tinggi lagi. Kita mau katakan soraklah. 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 Haleluya. Haleluya. Come on. Go. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Satu kali lagi jemaat saja katakan yo. Yo. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Come on. Sama-sama yuk. Bersorak-sorai. Hey. Yo. Soraklah. Soraklah. Hey. Haleluya. Sorak-sorak. Soraklah. Cuma Tuhan yuk. Haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Semua mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Saya pengen dengarkan sorak-sorainya jemaat. Soraklah, haleluya. He-nya itu yang besar, yang kuat, amin. Ayo, yang mau katakan amin. Bapak Gembala aja sampai semangat saudara. Saya lihat sampai di depan ini. Ayo, sama-sama yuk. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, yuk. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang memberikan sukacita. Sama-sama kita mau katakan, aku diberkati. Oh! Yeah. Yang diberkati. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat Mari jemaat Betani Tuban yang diberkati. Aku karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpah atas sempurna Tuhan bagiku. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, kasih setiamu. Sama-sama katakan yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tuhan yang limpahkan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama yuk. Aku dilimpahi karena Allah, Dia sanggup untuk aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Yuk sama-sama katakan, karena Dia sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Satu kali lagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya. Katakan yuk. Aku diberkati, yuk. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup. Yuk, come on. Ayo. Kamu diberkati, kamu dilimpahi sempurna anugerah Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, katakan. Yuk, sama-sama yuk. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai yang meriah. Yang diberkati katakan yes. Sebelum kita duduk, katakan sebelah kanan kirimu, aku dan kamu diberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
sungguh diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami menerima lawatan dan pemulihan daripada-Mu. Kami tetap percaya akan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Karena Engkau sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami mau persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Kau Tuhan yang selalu isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percaya Tuhan, ku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
berdiri bersama-sama. Kita katakan ku percaya, ku percaya. Terukir dalam kehidupan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, katakan ku percaya, ku percaya. Terukir, kami berserah, ku berserah. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini yang mungkin datang pada pagi hari ini dengan letih lesu dan berbeban berat. Ujian ini katakan bahwa kita mau percayakan janji Tuhan ya dan amin. Mari percayai akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung janji, dan janji itu pasti digenapi dalam hidup kita. Janji yang sakit disembuhkan. Janji yang lemah diberikan kekuatan. Janji yang dalam permasalahan Dia berjanji, Dia akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Mari pada pagi hari ini kau yang percaya janji Tuhan ya dan amin. Kau yang percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan, ku percaya. Walau saat ini engkau belum menerima jawaban daripada Tuhan, mari tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Ku berserah. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka percaya akan janji-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini. Katakan ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku lagi, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Akan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya yang percaya, katakan ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita mau katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah, yes, amin. Kaulah Tuhan. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Ku
berserah di dalam kekuatanmu. Mari berserah kepada Dia, katakan sama-sama. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Satu kali lagi kita mau katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang percaya janji Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Mudah-mudahan segenap jemaat memahami dan mengerti arti setiap pertemuan orang percaya diawali dengan shalom. Shalom menurut semalam saya memeriksa lagi di Google. Saya menyuruh ya cucu saya dan langsung dihandle oleh maminya, lalu membuka Google tentang arti shalom. Shalom merupakan bahasa Ibrani yang dengan jelas menyatakan bahwa arti shalom itu adalah sama dengan damai sejahtera. Dan tidak hanya berbicara tentang damai sejahtera, tapi juga merangkum tentang kesehatan, tentang kemakmuran, tentang kesuburan, tentang umur panjang, dan hidup rukun. Nah, oleh karena itu tidaklah salah ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberitahukan tentang arti daripada damai sejahtera yang diberikan kepada kita tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, apa kira-kira damai sejahtera dari dunia pada umumnya? Ketika kita lagi sedih, lagi tertekan, lagi susah, gagal, dan lain sebagainya. Lalu kita mencari damai sejahtera dunia melalui apa? Kita ngadakan dugem, kita minum minuman keras, mungkin lari kepada narkoba. Lalu apalagi ya macam-macam yang sifatnya itu tidak akan dapat menyelesaikan yang namanya kepedihan dan kesusahan dalam hidup kita. Hanya damai sejahtera dari Kristus Yesuslah yang akan membebaskan kita dari semuanya ini. Amin. Nah, oleh karena itu perlu kita ini
mempercayai. Seperti tadi, kenapa saya harus berseru? Karena khususnya saya secara pribadi hari ini sangat-sangat merasa tertekan. Tertekan apanya? Jiwanya. Jiwa saya lagi tertekan, lalu saya teringat. Makanya untungnya kita ini kalau terus rutin tekun membaca firman Tuhan, maka pemazmur itu semuanya adalah figur-figur atau manusia-manusia yang sering kali mendapatkan tekanan oleh jiwanya melalui peristiwa demi peristiwa, melalui segala sesuatu kehidupan yang sangat menekan jiwanya. Dan tidak ada lain kecuali dia mendekat kepada Tuhan dan dia berseru, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Hai jiwaku, bermazmurlah bagi Tuhan." Lalu menurut ilmu kedokteran, ketika Anda itu bengok begitu saudara, berseru istilahnya kepada Tuhan, maka Anda akan mendapatkan benar-benar kelegaan. Maka tekanan-tekanan itu akan hilang. Sirna. Karena apa? Karena kita berseru. Kenapa akhir zaman ini marak orang main jet coaster, ya kan? Lalu jumping itu? Yang dari atas jurang itu lalu kakinya diperlengkapi dengan ikatan-ikatan supaya tidak terlepas. Lalu lompat dari ketinggian ini. Tapi kalau enggak bengok, ya bisa mati kaku. Betul enggak? Kan di Dunfan atau di Disneyland mana dulu saya pernah pergi tahun 80 sekian ketika pertobatan saya pertama. Wah, saya rasanya pelong ketika orang-orang bilang, "Ayo bengok, bengok." Hai. Ya enggak ada, pokoknya bengok. Oh, sudah. Ketika ini bengok lalu ketakutan itu hilang. Amin. Nah, oleh karena itu kita tidak percaya ketika kita memuji Tuhan. Ojo mingkem, ojo muni. Tuhan tahu hatiku. Loh iya, memang ngerti. Tapi mari supaya jiwa kita ini tidak tertekan. Nah, kita belajar ketika memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Maka dia terlebih dahulu memberitahukan bahwa aku berikan damai sejahtera. Dan damai sejahteraku tidak sama dengan dunia. Dan damai sejahtera itu supaya tinggal tetap. Harus tinggal tetap. Sebab damai sejahtera merupakan salah satu dari buah roh. Itu mungkin tidak harus sama dengan yang lainnya, yang 8 itu tinggal tetap di dalam diri kita. Nah, untuk supaya itu tetap, maka Yesus itu memberikan sebuah analogi tentang pokok anggur. Di luar aku engkau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Engkau dan saya merupakan umat pilihan. Diibaratkan sebagai ranting yang harus tercacak di dalam pokok anggur. Melekat maka kita akan berbuah. Dan buah itu tidak sekedar musiman, tidak sekedar lebat. Tapi Tuhan Yesus katakan engkau harus tetap. Nah, untuk tetap ini, saya sengaja mengulas lagi supaya kita ini paham. Ya, untuk supaya kita tetap, maka Yesus memberikan sebuah arahan dan sekaligus sebuah jaminan di dalam Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sunyi senyap.
buahmu itu tetap. Baru. Lah kenapa kita disuruh buah kita harus tetap? Anda baca lebih jauh lanjut. Supaya kamu, ada kata-kata awali supaya. Supaya itu akibat daripada engkau berbuat tetap. Apabila kamu istilahnya begitu pergi dan supaya apabila kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Wah, minta apa saja. Karena untuk berbuat tetap ini tidak semua orang langsung serta-merta itu mampu. Semua harus melalui yang namanya proses, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita ini bisa tetap bertahan untuk memiliki damai sejahtera, sukacita, lalu kelemah lembutan, lalu kesetiaan, ya, lalu apalagi kebaikan, apalagi kesabaran, ya, penguasaan diri. Nah ini akan terus menjadikan benteng utama kita. Sehingga saudara dan saya tidak akan mudah terprovokasi, lalu terpecah belah. Apalagi kita ini berbuat jahat. Nah setelah pasal 15, lalu masuk ke dalam pasal 16, Tuhan sekali lagi mengingatkan, tinggal sesaat lagi. Ini sebelum disalib. Tinggal sesaat lagi. Kamu akan menangis dan meratap. Sedangkan dunia akan bersuka cita. Karena apa? Karena kita ditinggal siapa? Sang juru damai. Sang damai sejahtera itu sendiri meninggalkan mereka selama 3 hari. Tapi Yohanes 16 ayat 20 ini mengatakan, kamu akan berduka cita tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kenapa? Karena sang damai sejahtera itu telah mengalahkan maut. Karena apa? Ya karena di dalam dirinya itu terus damai sejahtera. Seperti tadi yang saya katakan, tidak berbicara tentang aman, nyaman, tentram, dan ya gayeng dan lain sebagainya. Tapi juga menyangkut kesehatan, kemakmuran, kesuburan, umur panjang, dan hidup rukun itu tadi. Akan terus menyertai kita. Nah sehingga pasal 16 itu ditutup dengan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Buktinya apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Maka masuk di dalam pasal 17 yang belum sempat saya singgung. Pagi hari ini saya sebagai yang terutama merasa tertekan jiwa saya. Saya mendapatkan pencerahan. Dan pasal 17 ini khususnya adalah doa Yesus kepada para muridnya yang kehilangan damai sejahtera itu. Mereka yang sedang nanti akan mengalami tekanan-tekanan yang sangat dahsyat. Maka Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dan perlu diingat, doa Yesus itu untuk kita. Amin. Sebab di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20, coba tolong ditayangkan.
Yohanes 17 ayat 20. Kita baca 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa yang dimaksud mereka adalah para murid-muridnya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita ini sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita yang didoakan ini akan memberitakan kabar keselamatan. Dan hasil daripada kabar keselamatan yang kita semuanya ini beritakan, itu bisa membawa orang-orang itu percaya kepada Yesus. Luar biasa. Ya. Lalu kira-kira apa puncak daripada doa Yesus sebelum dia naik ke kayu salib? Ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Mari kita baca rame-rame. 2, 3. Selama Yesus bersama jemaat Betani, Yesus memelihara namamu, nama Bapaknya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Yesus. Aku Yesus telah menjaga mereka dan apa yuk? Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa tepuk tangan. Amin. Amin. Iya. Jadi dia berdoa untuk kita supaya jangan ada satupun di antara kita yang binasa. Baru masuk ke dalam pasal 18, mulailah prosesi penangkapan Yesus dan yang pada ujungnya adalah penyaliban Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pagi hari ini setelah saya sekilas memberikan pendahuluan ini, saya ingin fokuskan diri kita hanya kepada Yesus saja. Amin. Mari beri salam kanan kiri. Fokuskan dirimu hanya kepada Yesus saja. Karena dia adalah sang damai sejahtera itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan, saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama tunduk kepala berdoa. Bapak, kami naikkan syukur. Ternyata sebelum para murid-Mu dan kami kehilangan damai sejahtera, Engkau telah memberikan pencerahan. Betapa pentingnya damai sejahtera yang ada hanya di dalam Kristus Yesus saja. Yang bisa membuat jiwa kita tenang. Dan tidak tertekan dan tidak terintimidasi oleh berbagai macam tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, hamba-Mu beserta seluruh umat-Mu di tempat ini, baik yang nanti di rumah mendengarkan akan tayangan ini, sepakat sehati sepikir kami bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau pergi, jangan kembali selama-lamanya. Segala tipu muslihat-Mu dan niat-niat jahat-Mu, kami adalah milik kepunyaan Allah yang telah dimeteraikan dengan kuasanya, bahwa jaminannya adalah kami tidak akan binasa. Kami dan sekeluarga kami semuanya memperoleh damai sejahtera
dan hidup yang kekal. Terpujilah akan namamu. Bapak, tindak lanjut daripada apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Engkau urapi, Engkau sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, coba mari kita renungkan. Ya. Saran saya untuk setiap jemaat di hari-hari akhir ini, mau tidak mau kita mesti mengakui bahwa kita ini sedang ditekan dari berbagai penjuru. Jiwa kita tertekan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Bahkan tidak sedikit yang mengalami yang namanya kegagalan. Sulitnya untuk memperoleh yang namanya ayam tentrem itu, saudara. Nah, oleh sebab itu sangat perlulah kita ini meyakini. Ya, saya katakan mulai membawa diri kita. Wes pokoknya aku percaya firman Tuhan saja, Yesus saja. Wes lian-liane kowe apa omong apa sak suka. Dan ketika dia akan naik di dalam Injil Lukas pasal 24. Apa yang disampaikan? Ayo, Lukas 24. Ayat 50 sampai 53. Kita baca 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan iya. Jadi kita ini jangan tidak percaya ketika berkat Tuhan disampaikan melalui mimbar di sini. Apabila kalau jemaat dengan antusiasme yang tinggi, percaya bahwa ini berkat Tuhan bukan berkat dari manusia dan pendeta. Tapi atas perintah Tuhanlah maka gereja harus dan wajib untuk memberkati umatnya. Amin. Nah sehingga ketika jemaat antusiasnya tinggi, mempercayai bahwa ini berkat Tuhan, maka terjadilah apa? Sangat bersuka cita. Artinya apa? Tadi datangnya dengan sedih, pulang akan sumringah, tersenyum. Saudara. Lalu tindak lanjutnya, hasilnya adalah ayat 53. Yuk kita baca. 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan berarti ayat ini lalu saudara setiap hari gak mergawe terus di sini saja. Bukan begitu. Kita ngerti bahwa Tuhan memberikan kepada kita waktu 24 jam. Maka kita mengembalikan perpuluhan 24 jam itu berarti 2,4 jam. Ya tentu tidak sekaligus dibayar 2,4. Mungkin ada waktu-waktu tertentu. Seperti ibadah raya gini Anda mengeluangkan waktu 2,4 jam sama dengan mengembalikan perpuluhan waktu kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tangkap pengertian-pengertian ini supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya sukacita. Supaya kita ini punya gairah terus melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau kita tidak fokuskan diri hanya kepada Yesus, gendul saudara.
amblas. Saya terus terang saja kalau ndak benar-benar terus, ketika saya mengalami ini, saya sampai ngomong, sudah Tuhan, aku wis gak khotbah sih. Pertama-tama yang saya batalkan adalah undangan dari Jombang. Dari berbagai tempat saya katakan stop dulu. Lalu sebetulnya di sini saya pun ya juga ngomong sama anak saya, Susan, dari golek pembicara piye. Tapi Tuhan tidak menghendaki saya putus asa, depresi, lalu kehilangan damai sejahtera. Maka ketika saya berdoa, tahu-tahu hari Kamis atau hari Jumat itu sudah menayangkan tentang Yohanes 17:24, Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 27, iya kan? Tentang damai sejahteraku tidak sama dengan dunia. Ya. Tidak ada komunikasi ngomong apa-apa. Lalu saya bertitik tolak dari Yohanes 14 ayat 27 ini. Saya mendapatkan tuntunan pengertian ini. Coba mari kita tidak hanya sekedar katanya. Makanya sekali lagi kekristenan itu Anda perlu mengalami. Baik mengalami penderitaan. Dan ketika kita mengalami penderitaan, kita mengandalkan Yesus. Yesus itu tidak pernah tidak tepat waktu untuk menolong kita ketika kita membutuhkan Dia. Amin. Ketika kita berseru, maka Dia pasti hadir. Maka disitulah pentingnya saudara dan saya ini harus terus-menerus meyakini. Jangan sampai kita mengalami depresi, lalu nanti kita ini menjadi orang yang aneh, menyendiri, ya, lalu tidak suka bergaul, seolah-olah rohani. Setan itu seringkali memutarbalikkan yang namanya firman. Seperti yang saya katakan dengan peristiwa ini, saya ini merasa, waduh aku ini terlalu banyak berbuat baik sehingga membuat ketika saya kehilangan, lalu saya juga berpikir jangan sampai saya kesannya terhadap anak cucu menantu dan jemaat itu saya berbuat baik. Lalu akhirnya mereka ketika saya tidak ada, mereka itu susahnya bukan main. Saya sempat ditipu oleh iblis dengan pola pikir yang seperti ini. Tapi Tuhan katakan, bukankah kebaikan itu merupakan buah yang tetap? Ayo. Kebaikan itu perlu terus ditanamkan. Jangan pernah khawatir tentang orang lain yang pernah saya pikirkan nanti kalau mereka sedih. Aku ini merasa sakno kalau mereka itu misalkan kehilangan saya lalu mereka mikir sampai sekarang. Tapi Tuhan tidak berkehendak. Tuhan bilang tetap engkau harus berbuat baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka peristiwa kenaikan Yesus itu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul itu jelas disaksikan khususnya para murid. Dan sepanjang mereka hidup, baik sebelum Yesus hadir maupun Yesus hadir sampai kepada terangkatnya ke surga, belum pernah mereka itu menyaksikan
peristiwa yang sedahsyat dan yang sehebat ini. Saya yakin mereka masing-masing itu terkagum-kagum dan ya juga rasanya ya ada perasaan terenyuh, ada perasaan apa ya. Barangkali ada yang gini, aku ingin ngimpi toh gak ya. Yesus naik ke surga, aku ingin ngimpi toh gak ya. Betul enggak, saudara? Tapi itu real terjadi. Dan sebelum dia naik, sekali lagi mengingatkan. Kamu harus tinggal di Yerusalem, kamu jangan pergi kemana-mana. Ya, maksudnya apa? Kamu jangan memikirkan ketika aku pergi seperti yang aku katakan tinggal sesaat lagi aku akan berangkat. Lalu damai sejahtera itu tidak. Bapak memberikan janji yaitu turunnya Roh Kudus ketika aku meninggalkan dunia. Dan Roh Kudus itu juga pribadi Allah. Setara dan sama dengan Yesus. Yang saat ini ada di dalam diri kita. Dan ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Bapa berkarya, Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hati kita. Supaya kita terus dipimpin dan supaya kita terus diingatkan. Makanya pentingnya kita ini selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat lebih jauh. Ketika mereka percaya dan istilah sekarang ini eksekusi, melakukan apa yang kita percaya. Ya, kan dikatakan di ayat 4, menyuruh tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Untuk apa? Untuk kepenuhan Roh Kudus. Maka ketika mereka melakukan mulai ayat 12, mereka kembali rame-rame terus masuk ke kota Yerusalem kembali. Lalu di satu tempat yang sudah disediakan mereka berhimpun. Coba tolong Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, mari kita baca. 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria. Lalu ibu Yesus juga dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kalau saudara memperhatikannya, mereka bertekun. Lalu siapa saja yang terlibat di dalam doa bersama ini? Ayat 13 saya tidak sempat membaca satu persatu. Disebut Petrus, Yakobus, ini 12 murid itu hilang sitok, tinggal 11. Bersama-sama yang lain. Para wanita, termasuk ibu Yesus dan keluarganya Yesus. Maka terjadilah hal yang sangat luar biasa yang tidak dapat kita pikirkan dan secara nalar. Maka dari sini kita bisa ngerti, ternyata ketika kalau kita mengalami keterpurukan yang hebat sekalipun bagaimana. Jangan lari kemana-mana. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke guanya. Jangan pergi ke yang lain tempat. Datanglah fokus hanya kepada Yesus. Sang damai sejahtera itu akan tepat pada waktunya dan caranya untuk menolong kita. Tidak pernah terlambat.
Tidak pernah terlambat. Dan yang sangat luar biasa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika mereka kepenuhan roh. Ya biasa. Karena kematian, kebangkitan Yesus itu hanya didominasi oleh para muridnya. Di luar yang saya maksudkan para ahli, makanya hati-hati, ahli Taurat ini, orang Farisi ini juga orang percaya Tuhan. Tapi yang saya katakan maaf, kualitasnya KW. Kualitasnya KW, mereka menebar isu hoak, katanya Yesus itu tidak bangkit, itunya dicuri ini dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, Yesus tidak akan mengadakan pembelaan yang bagaimana. Dia khusus ngopeni para muridnya, orang-orang percayanya. Bukan apa istilahnya, kalau ini kan menampakkan diri itu kan kayak orang halusinasi gitu, bayangan mimpi menampakkan. Tapi saya lebih senang Yesus menyatakan diri secara real. Manusia yang tidak mati dan maut tidak dapat menguasainya. Dan buktinya dia telah mempertunjukkan keadaan ketika dia disiksa dan disalib. Masih ada banyak lukanya. Mewujudkan kepada para muridnya. Dari sini maka pesan saya. Jangan pernah goyah ketika ada cibiran, ada olokan, ada godaan, dan bahkan ada orang-orang yang sulit untuk dapat mengerti tentang yang namanya jalan Tuhan ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita ini seringkali terprovokasi dengan ulah orang-orang di sekeliling kita. Ya entah itu anak, entah istri, entah suami, entah saudara dan lain sebagainya. Coba mari, saya ingin supaya keluarga jemaat Betani Tuban secara khusus ini rukun. Semuanya hidup dalam damai sejahtera. Ya, jangan mau. Apalagi kalau dirugikan, ya materi itu tidak akan bisa membawa kita ini sampai runtuh berantakan. Percayalah. Justru ketika kalau kita kehilangan damai sejahtera, maka disitulah letaknya kita bisa runtuh gerubyuk, porak-poranda. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan yang sangat luar biasa kalau saudara memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka dianggap mabuk anggur, mereka iya kita ini melakukan hal-hal yang rohani. Misalkan ayo kita mengadakan tindakan profetik, misalkan memberikan salam, lalu kita diberkati seperti tadi WL, aku diberkati, kamu saling ini. Lalu hati-hati, setan suka begini. Lah opo ketik ngono. Padane koyo wong edan. Loh iya enggak? Ya enggak, ayo. Kan sering kali gitu. Lalu gimana? Menjadikan kita ini minder. Menjadikan kita ini malu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita hadir supaya kita mendapatkan kelegaan? Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku supaya engkau mengalami kelegaan. Aku akan memberikan ke engkau damai sejahtera, sukacita. Nah kalau saudara terpaku lalu Anda tertipu dengan rayu setan, hati-hati, setan itu seringkali. Sekarang begini,
Pernahkah engkau mengalami di dalam rumah ini? Di dalam rumah, saya tidak menyebut rumah siapa. Yang terdiri dari banyak anggota keluarga. Sifat dan perangainya itu kan berbeda-beda. Ya. Wah, kadang-kadang itu muncul teorinya itu luar biasa. Di mana-mana selalu berbicara tentang Yesus. Terus menunjukkan macam-macam. Baca firman, getu, lalu nyanyi, lalu ini dan itu. Tapi kadang-kadang dia tidak sadar tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Betul? Nah, lalu ini kan bisa membuat saudara dan saya ini piye? Ketika dia ngurungono misalkan radio rohani atau ketika dia baca ini. Ayo komentar saudara apa? Percuma. Hati-hati loh. Apa yang engkau pikirkan, apalagi engkau ucapkan. Ingat bahwa mulut kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Tidak untuk mencibir dan tidak untuk menghujat dan tidak untuk menyinyir orang lain. Mulut kita pebet adalah untuk memberkati. Mari saya hari-hari ini makin lama makin mendapatkan pencerahan. Lebih baik kita ini kalau diperhadapkan dengan hal ini, Anda harus begini. Daripada yang lainnya. Lebih baik dia ngerungokno ya sak sukai daripada sing gak dhek nyanyi, daripada sing ora-ora. Betul enggak? Nah, ketika kita punya mindset seperti ini, artinya kita sedang membangun supaya dia mengalami kuasa dan dirubah oleh Tuhan. Daripada cangkeme sing ora-ora. Nah, lebih baik deh melakukan apa, cek istilahnya kita sering kali ngedabrus. Tidak usah, kita sekarang mulai tutup mulut, jangan mengeluarkan kata-kata yang elek. Kok gak amin? Saya punya anak kecil, yang terpaling kecil. Bukan tidak punya kekurangan. Orangnya itu suka modifikasi motor. Mulai dari SMP. Motornya itu dimodifikasi, dibeli no knalpot ini, beli no ini. Nek wis sing urus ini disimpen bosen kok. Ganti didol dicoplok imane sing urus ini dipasang gitu. Nah, pada waktu itu saya pernah mengeluh, kok ngentek no duit. Beli mobil mesti dipasang audio. Nah, bikin loudspeaker audio itu ya juga duit. Lalu saya seringkali ngomong sama yang lain. Ayo, mikir. Nah, misalkan dia ngelarak kope neng rono ring ini ngono nanti kowe ngentekno dhuwit bae ngene ngentekno dhuwit kaya ngene iki. Mari kita jangan terprovokasi dengan iblis. Kita mesti harus mulai sekarang ini fokus untuk memikirkan hal-hal yang positif. Segala sesuatu yang kita imani, ya tentu saudara minta kekuatan dari Tuhan. Supaya Yehova Jireh itu akan menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, bagaimana sekarang? Coba, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana sekarang kita ini
bisa untuk tetap bertahan. Kita tidak akan mengalami dokseran. Kayak kapal silam kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang ya. Kita ini mesti tetap tekun dan setia mengiring kepada Tuhan. Mari kita buka Mazmur 84. Mazmur 84. Mulai ayat 6 sampai 8. Karena hanya 3 ayat saya ingin supaya semuanya membaca dengan sungguh-sungguh. Firman ini tidak hanya ditaruh di kepala kita, tapi berani memberikan petunjuk. Firman itu tempatnya adalah di dalam loh hati kita. Supaya Anda memiliki nurani yang hidup. Karena firman ini tidak seperti yang diterima oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Akhirnya mereka senting kebablasan, tidak karu-karuan. Hanya untuk pinter-pinteran. Hanya dipakai untuk menjadi pedang bermata satu, tidak pedang bermata dua. Firman untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh. Profetik yang di bawah tolong buka Alkitabmu. Mari kita baca 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Nah, ini merupakan mazmur yang dikumandangkan atau ditulis oleh seorang pemazmur dari Bani Korah. Ya. Karena mereka memiliki persepsi dan pandangan yang hakiki. Ternyata manusia itu akan mengalami damai sejahtera. Berbahagialah itu awalnya itu adalah antara lain dalam bahasa aslinya itu damai sejahtera, manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini konotasinya pada umumnya orang-orang itu nyekar ke kuburan. Sebetulnya kata ziarah ini memiliki arti menapak tilas. Apa yang pernah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita tentang nilai-nilai kehidupan di muka bumi ini. Dan itu semuanya adalah untuk mempersiapkan diri kita, mengerjakan keselamatan dan berhasil semuanya. Jadi pemazmur ini memberi pengarahan. Jadi damai sejahteralah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tidak pada yang lainnya. Tidak mengandalkan akan kekuatannya. Tidak menyombongkan akan tentang harta benda milik kepunyaannya. Skillnya, kepandaiannya. Tidak. Dan mereka semua sadar semuanya kalau bukan dari Tuhan aku tidak akan memiliki apa-apa. Sehingga kita akan dapat
apabila yang namanya manusia itu bisa enggak? Kita ini lengah lalu jatuh. Tahu-tahu dulu mewah luar biasa, tahu-tahu sekarang ini berat begitu saudara. Kita akan mengalami seperti Ayub. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Loh ini memang tidak slogan, tapi ini harus kita ngerti dan kita perlu siap. Ya seyogyanya kita tidak mengalami akan yang namanya kerugian, keterpurukan sampai sedemikian rupa. Dan orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, maka coba ayat 7. Ayat 7. Kita baca. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata. Siapa yang disebut mereka? Adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ayat 6 ini juga memberikan akan pengertian. Kalau orang itu mengandalkan kekuatan Tuhan, saya tanya, naik atau turun? Naik atau turun? Dan tidak ada orang yang menginginkan turun. Amin. Dan tidak mungkin orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu akan turun. Kata naik itu tidak sesederhana itu. Naik. Coba mari kita ibaratkan. Dan kita rangkumkan dengan Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-8. Masih ingat? Hagai 1 ayat ke-8. Coba kita buka Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-8. Hagai pasal 1 ayat 8, mari kita baca 2, 3. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah-rumah besar itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi artinya ketika kita ini mengandalkan kekuatan Tuhan itu tujuannya adalah supaya kita ini terbangun rumah rohani kita. Harus naik. Naik gunung itu tidak gampang. Naik gunung itu memerlukan apa? Kehati-hatian. Naik gunung itu perlu waspada. Naik gunung itu bisa-bisa saja kita tergelincir. Naik gunung itu kita bisa-bisa mengalami yang namanya apa? Dehidrasi. Karena tenaganya itu memerlukan kekuatan. Oh naik, saudara. Tapi yakinlah, ketika engkau naik dan terus naik, maka tadi kitab Hagai mengatakan, aku akan menyatakan kemuliaanku padamu. Artinya apa? Artinya engkau akan aku mampukan. Engkau akan menang atas segala rintangan dan tantangan. Engkau akan mengalami pemulihan. Engkau pasti akan memiliki jasmania yang sehat. Engkau pasti ketika mendapatkan berkatku yang melimpah, aku akan melindungimu dari segala niat-niat orang jahat. Haleluya. Dan ayat 7 ini menunjukkan
ada bagian kita, tidak semata-mata Tuhan saja. Karena dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mari saya ingin memberikan pencerahan kepada jemaat. Di dalam satu keluarga, saya tanya, kalau masing-masing punya fungsi, punya tanggung jawab, dan punya kewajiban seturut dengan panggilan, seturut dengan hierarki di dalam keluarga, berfungsi dengan tepat. Saya tanya, apakah kita tidak bisa menjadikan tempat yang kering menjadi bermata air? Iya. Bahkan Tuhan beri kuasa yang sangat dahsyat. Ayat selanjutnya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya kita tidak sampai sat geletek, kekurangan sampai tidak iso mangan. Tidak, no way. Anda akan terpelihara dengan luar biasa. Ya. Lalu saya senang dengan ayat yang 8 ini. Kira-kira apa maksudnya ayat 8 ini? Coba saudara. Coba mari kita baca. Baca rame-rame. Ya, dengarkan baik-baik. Masukkan dalam loh hatimu sekali lagi. Ya. 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Coba saudara perhatikan. Makin lama makin kuat. Artinya apa? Artinya Anda akan memiliki buah yang tetap. Makin lama makin kuat. Bagaimana Anda kalau tidak tetap sehat, kalau tidak tetap sabar, kalau tidak tetap murah hati. Anda bisa kuat? Tidak bisa. Makin lama makin kuat. Karena apa? Ayat 6 tadi. Kekuatannya fokus kepada Tuhan. Dan ayat 8 ini sangat luar biasa. Ditutup dengan hendak menghadap Allah di sini. Jadi artinya kita akan menyelesaikan perjalanan kita yang kita kerjakan tentang keselamatan itu sampai pada tempatnya. Sampai pada tempatnya. Sampai pada tempatnya. Sampai pada tempatnya. Makin lama makin kuat. Sampai pada tempatnya. Sion adalah di mana Sang Mesias ada. Sedang nantikan kita. Mari kita pertahankan iman percaya kita hanya kepada Yesus saja dan mengandalkannya. Yang namanya kesusahan, salib itu tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Yang terpenting adalah ketika kalau kita salah pikul salib, kita datang kepada Tuhan dan supaya Tuhan memperbaiki salib kita. Salib yang benar akan menghasilkan makin hari makin kuat. Makin lama makin kuat. Karena dia juga mengaruniakan karunia untuk pikul salib. Karunia menderita. Dan hari-hari ini saya ingin mengajak seluruh jemaat untuk terus tetap setia. Jangan engkau meninggalkan ibadah. Tapi usahakanlah. Dan di dalam ibadah itu engkau akan menemukan diberkati jasmanimu
dan diberkatilah rohani. Tuhan memberkati firman-Nya. Di akhir perjumpaan kita pagi hari ini, tidak salahlah kalau kita ini tidak secara liturgi, wah lagunya mesti sedih, lagunya ini. Kita tetap bersukacita untuk mengakhiri pertemuan ini, amin. Amin. Setelah kita mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan yang pernah di hari memperingati kenaikan Yesus ke surga, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik iota hukum Taurat itu lenyap. Artinya firman itu kekal. Amen. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kokohku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya jaga Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota Betlehemku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Mari kita bangkit berdiri. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, haleluya. Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan. Dia raja segala raja, dia
Yang percaya bersorak, haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Plong rasanya saudara. Saya yakin jemaat juga mengalami hal yang sama. Tidak akan terintimidasi lagi. Tidak akan tertekan lagi. Lakukan seperti ini. Setiap kita punya kesempatan mendekat kepada Tuhan. Maka makin lama Anda akan makin kuat. Amin. Bapak, kami naikkan syukur. Engkau sangat luar biasa. Tidak hanya memberikan penghiburan, namun Engkau telah mengangkat segala bentuk beban berat kami. Apapun yang dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Engkau telah memberikan damai sejahtera dan kelegaan. Sehingga umat-Mu pulang akan mengalami sukacita di dalam Engkau. Berkatilah mereka ketika mereka berwira swasta, mereka berusaha. Engkau tidak anti yang namanya teori kemakmuran. Namun engkau sangat anti orang cinta akan uang dan meninggalkan engkau. Namun satu hal yang hamba-Mu mohonkan demi nama Tuhan Yesus. Engkau membuat seluruh keluarga di komunitas jemaat Betani Tuban secara khusus adalah keluarga yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, silakan duduk. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat. Seberapa kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang diberkati lambaikan tangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara simak. Hari Kamis tanggal 16 Juni ada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 jam 5 sore ada Betani, kita merayakan Ultah Betani yang ke-30 tahun ya. Tanggal 16 Juni tahun 2022 jam 5 sore di tempat ini dengan pembicara Bapak Yohanes Budiarjo dari Surabaya. Untuk Kamis depan, Tuban Blessing. Tuban Blessing, Kamis depan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera dari Semarang. Iya, jam 6 sore di tempat ini. Jam 6, ya. Ini Tuban Blessing hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 jam 6 sore di tempat ini akan dilayani Ibu Pendeta Sivera Setiawati dari Semarang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang ikut semua hadir di tempat ini dalam ibadah Tuban Blessing hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Dan juga ada pengumuman untuk retreat mungkin. Nah, retreat youth dengan tema A True Healing tanggal 1 sampai 3 Juli 2022 di Bukit Doa Immanuel Prigen dengan pembicara Pastor Tony Nadi Wiono dan juga Pastor Guana Tanjung dari Surabaya. Bagi ini remaja pemuda ya, pemuda remaja yang mau ikut bisa mendaftar ke Saudari Nadia. Ya, dengan biaya ada ya. Nah, itu biaya 375.000 di pendaftaran lewat Saudari Nadia, Liana dan Adit.
Ya, itu tertera nomor HP masing-masing, bisa langsung menghubungi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak remaja pemuda boleh diikutkan karena retreat ini sangat memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya beban dan keinginan kalau boleh jemaat yang punya waktu. Di gereja kita ini ada momen ibadah secara korporat seperti ini adalah Minggu dan hari Kamis. Hari Kamis ini kita dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang tentunya hasil daripada pergumulan kita mengundang mereka untuk memberkati kita. Sekaligus supaya apa yang disampaikan itu sinkron dengan apa yang disampaikan oleh gereja di tempat ini. Sehingga membangun iman jemaat dengan peneguhan-peneguhan yang menjadikan jemaat ini tidak sekedar meragukan mungkin pembicara lokal. Tapi saya mendapatkan banyak hal yang saya terima. Ternyata apa yang kita sampaikan di sini melalui istri saya, Idom, Susan, bahkan Ibu Leles, itu semuanya mendapatkan peneguhan dari para hamba Tuhan yang lainnya. Kalau Anda tidak percaya, simak semua runtutan daripada khotbah-khotbah mereka. Dan hanya itulah yang bisa saya lakukan untuk jemaat di tempat ini. Sehingga tidak ada kata lain, bangunlah manusia rohanimu, maka engkau akan tangguh. Engkau tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Amin. Amin. Dan hamba Allah ini sangat yakin dan ingin supaya keluarga kita semua diselamatkan. Amin. Ya. Dan tentang retret, dorong anak-anakmu untuk bisa ikut. Bagi jemaat yang memang rasanya berat, Anda bisa berbicara dengan panitia. Nanti panitia akan mencarikan solusi untuk bisa menunjang atau menopang. Ya tentunya bagi jemaat yang memang betul-betul berat, silakan. Nggak apa-apa, yang punya kerinduan. Dan nanti akan dicarikan jalan keluar, ya donatur yang lainnya. Sehingga kaum muda ini makin lama sebagai generasi penerus ini akan bisa eksis dan bisa percaya diri. Dan mereka semua adalah tunas-tunas tiang penopang gereja dan rumah tangga yang diandalkan. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi ngerti dan dipahami oleh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Ada 2 kali persembahan pada pagi hari ini. Pertama ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua tatangan untuk HUT Betani yang ke-30 tahun yang akan diadakan hari Kamis tanggal 16 Juni. Saya persilakan petugas persembahan untuk mempersiapkan. Kita akan mengangkat persembahan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Memberikan kami kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sehingga kami tidak goyah, kami tidak terombang-ambingkan oleh permasalahan kami sendiri. Tetapi kami hanya fokus hanya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan dan kuduskan,
persembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menolongku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari kita sama-sama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Kaulah jaminan. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, aku. Kami semua mencintai Engkau Tuhan, mengasihi Engkau. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Mari angkat tangan, kita mau katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu.
Biarlah apa yang kami pujikan ini termeterai di dalam hidup kami masing-masing. Bahkan berkenan di hatimu sebagai korban ucapan syukur kami. Ya Tuhan, hamba-Mu tidak mampu dan sanggup untuk menggembalakan umat-Mu yang sebesar ini. Jikalau bukan Engkau yang menuntun, Engkau yang menopang, dan Engkau yang berbelas kasihan, apa yang harus hamba-Mu lakukan? Olehnya biarlah kuasa firman-Mu ini terjadi. Makin lama mereka makin kuat. Mereka mampu untuk menjadikan tempat yang kering menjadi subur kembali. Dan tidak ada yang tidak mereka lakukan dengan hasil yang berhasil. Semuanya Engkau jadikan berhasil. Pulihkan jiwa kami, segarkanlah jiwa kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya. Karena saya sebagai hamba Allah wajib dan harus memberkati umatnya. Maka pulanglah engkau dengan penuh damai sejahtera yang menyertai dengan kuasa nama Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus. Tiba kembali ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan segala sesuatu apapun. Engkau pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau diberkati dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.